Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Aina Fitri Setiawulansari dengan NIM J1D023036. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait isu-isu perkembangan peserta didik yang terjadi di Indonesia. Pada video kali ini saya akan mengangkat kasus kekerasan seksual yang akhir-akhir ini sedang marak dibicarakan. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah perkembangan peserta didik yang telah diampu oleh Bapak Vivit Anggoro Prasetyo Nugroho SPD MPD dan Ibu Vera Krisnawati SSMPD. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, mari simak beberapa video berikut ini. Paharudin Halawa alias Aseng, seorang kepala sekolah madrasah diniyah, justru tega melakukan kekerasan seksual terhadap 9 orang siswanya yang masih di bawah umur. Selama 3 tahun terakhir, pria 40 tahun ini sudah puluhan kali memerkosa muridnya di sejumlah tempat di lingkungan sekolah. Darurat kekerasan seksual juga terjadi di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Seorang guru olahraga sekolah dasar ditangkap karena diduga melakukan pelecehan seksual terhadap 12 siswa dan 4 diantaranya anak laki-laki. Cianjur, Jawa Barat, seorang aparatur sipil negara hanya bisa pasrah ditangkap polisi karena memerkosa seorang anak perempuan tetangganya yang baru berusia 10 tahun. Tahyat Subagio, 45 tahun, warga Kedung Malang, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang, akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka. Pria yang kesehariannya berprofesi sebagai guru ngaji atau ustadz ini dikenai pasal tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan ancaman 15 tahun penjara. Hasil penyelidikan sementara, korban pencabulan berjumlah 13 anak yang berusia belasan tahun. Polisi menangkap Wildan Mazuri, seorang pengasuh pondok pesantren di Desa Wonosgoro, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang. Tersangka ditangkap setelah ada laporan dari 15 korban yang mengaku dicabuli pelaku. Polisi mengungkap aksi bejat pelaku ini sudah dilakukan sejak tahun 2019 dan rata-rata korban santriwati ini berusia 14 hingga 17 tahun. Baik, setelah melihat beberapa cuplikan berita yang telah saya tunjukkan, sebenarnya apa sih kekerasan seksual itu? Dilansir dari Merdeka dari kekerasan.kemendikbud.go.id, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimbangan relasi kuasa dan atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan atau fisik termasuk yang mengganggu kegiatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Selain itu, apa sih ketimpangan relasi kuasa dan atau gender itu? Menurut Komnas Perempuan 2017, ketimpangan relasi kuasa dan atau gender adalah sebuah keadaan terlapor menyalahgunakan sumber daya pengetahuan, ekonomi, dan atau penerimaan masyarakat atau status sosialnya untuk mengendalikan si korban. Berdasarkan jenisnya, kekerasan seksual dapat digolongkan menjadi kekerasan seksual yang dilakukan secara verbal, non-fisik, fisik, dan daring atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Selain pemerkosaan, apa sih yang termasuk kekerasan seksual? Yang pertama, berperilaku atau mengutarakan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan penampilan fisik, tubuh, ataupun identitas gender orang lain. Kedua, menyentuh, mengusap, meraba, memegang, dan atau menggosokkan bagian tubuh pada area pribadi seseorang. 3. Mengirimkan lelucon, foto, video, audio, atau materi lainnya yang bernuansa seksual tanpa persetujuan penerima. Yang keempat ada menguntit, mengambil, dan menyebarkan informasi pribadi termasuk gambar seseorang tanpa persetujuan orang tersebut. 5. Memberi hukuman atau perintah yang bernuansa seksual kepada orang lain. 6. Mengintip orang yang sedang berpakaian. 7. Membuka pakaian seseorang tanpa izin orang tersebut. 8. Membujuk, menjanjikan,
menawarkan sesuatu, atau mengancam seseorang untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang sudah tidak disetujui oleh orang tersebut. Yang kesembilan ada memaksakan orang untuk melakukan aktivitas seksual atau melakukan percobaan pemerkosaan. Yang terakhir, seperti yang saya katakan tadi, yaitu melakukan perbuatan lainnya yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan atau fisik termasuk mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Pria menganggap bahwa wanita lebih lemah, sehingga ditempatkan dalam posisi subordinasi yang harus dikuasai. Meski tak jarang, pria juga mengalami pelecehan seksual, namun biasanya pelaku memiliki sifat yang lebih dominan sehingga berani melakukan tindakan tersebut. Hasrat yang tidak bisa disalurkan dapat menjadi faktor penyebab pelecehan seksual. Pelaku menyalurkan nafsunya tersebut dengan melakukan pelecehan seksual. Bisa jadi yang menjadi korban tidak berpotensi menjadi objek pelecehan, namun karena adanya hasrat yang mendorong dari sisi pelaku sehingga terjadi pelecehan seksual. Mempunyai riwayat kekerasan seksual saat masih kecil juga bisa menjadi penyebab. Adanya trauma ini membuat pelaku ingin membalasnya ketika ia dewasa. Tanpa pandang bulu, objeknya bisa siapa saja di sekitarnya, umumnya yang membuat pelaku merasa lebih berkuasa. Pada sebagian pelaku pelecehan seksual, mereka pernah menyaksikan kekerasan seksual terhadap anggota keluarga lain saat masih kecil. Sama halnya dengan menjadi korban, menjadi saksi kekerasan seksual dapat memicu trauma yang dibawa hingga dewasa. Pelaku memiliki otoritas atas korban, misalnya pelaku merupakan atasan korban. Terdapat suatu penelitian yang menghubungkan seks dengan kekuasaan, sehingga pelaku merasa lebih mudah untuk melakukan dominasi. Penyebab terjadinya pelecehan seksual tidak lepas dari sistem patriarki dalam masyarakat yang masih kuat. Seringkali budaya patriarki juga mewajarkan tindakan pelecehan seksual ini dan justru menuduh korban atau victim blaming. Misalnya, dalam banyak kasus seorang wanita dianiaya karena ia memakai pakaian terbuka. Ketergantungan obat-obatan terlarang dan minuman keras dapat memengaruhi seseorang untuk melakukan pelecehan seksual. Hal ini bisa membuat seseorang melakukan tindakan tersebut dalam kondisi tidak sadar karena pengaruh obat atau alkohol yang dikonsumsi. Ada beberapa orang yang memiliki fantasi seksual dengan unsur kekerasan atau melecehkan. Preferensi satu orang dengan orang yang lain bisa berbeda, dan hal ini juga dapat memicu terjadinya pelecehan atau kekerasan seksual. Penyebab terjadinya pelecehan seksual dapat berhubungan dengan kebiasaan mengonsumsi konten porno. Misalnya sering membaca atau menonton konten-konten porno. Hal ini memicu adanya fantasi seksual dan apabila tidak disalurkan dengan baik, maka bisa saja berujung pada pelecehan seksual.
Tidak dekat secara emosional dengan keluarga juga berpotensi menyebabkan adanya tindakan pelecehan seksual yang disebabkan kondisi emosional yang kurang stabil. Data yang diinput pada 1 Januari 2023 sampai saat ini. Kesimpulannya adalah kasus kekerasan seksual terdeteksi tinggi di Pulau Sumatera Utara, Jawa, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Jumlah kasus kekerasan berdasarkan tempat kejadian paling banyak terjadi di lingkungan rumah tangga. Jenis kekerasan yang paling sering dialami adalah kekerasan seksual, dan jenis layanan yang diberikan paling banyak adalah pengaduan. Usia korban rata-rata dari umur 13 sampai 17 tahun atau pada tingkat SLTA. Pelaku paling banyak berjenis kelamin laki-laki, berdasarkan hubungan paling banyak dialami oleh yang berpacaran atau mempunyai hubungan asmara. Yang pertama, menghindari tempat yang berbahaya. Alasannya, di lokasi tersebut memperbesar peluang bagi predator untuk melakukan aksinya. Bagi kamu yang pulang kerja atau pulang kuliah di malam hari, pilih jalan yang dilengkapi penerangan atau lampu jalan dan tidak sepi. Yang kedua, jangan percaya penuh. Sebagai makhluk sosial, manusia saling membutuhkan satu sama lain. Akan tetapi bukan berarti kamu bisa menaruh rasa percaya sepenuhnya, apalagi terhadap orang yang baru ditemui. Yang ketiga, hindari obrolan yang berbau porno. Obrolan berbau pornografi dapat membuat orang lain berpikir bahwa kamu terbiasa dengan hal-hal yang berbau seksual. Oleh sebab itu, hindari obrolan yang terlalu menjurus ke arah pornografi, terutama dengan orang yang baru dikenal. Yang keempat, mengkomunikasikan batasan dengan jelas. Bercanda dengan teman atau rekan kerja memang bisa membangun hubungan yang baik. Akan tetapi, bercanda bisa saja melewati batas, bahkan menjadi jalan bagi orang lain untuk melakukan pelecehan. Yang kelima, menguasai beberapa metode melumpuhkan lawan. Walaupun sering diidentikan sebagai kelompok lemah, wanita harus bisa memberikan perlawanan kepada pelaku tindakan kejahatan seksual. Yang keenam, berani bersikap tegas. Kita tidak dilarang untuk bersikap ramah kepada siapapun. Namun, kita tetap harus menjaga image diri agar tidak dicap sebagai orang yang selalu berpikiran dan bersikap terbuka terhadap hal apapun. Apalagi bila berurusan dengan orang yang baru dikenal. Yang ketujuh, bersikap percaya diri. Menurut salah satu komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi, wanita yang terlihat tidak percaya diri dan tampak lemah beresiko mengalami kekerasan seksual ketimbang mereka yang percaya diri. Pasalnya, mereka yang tidak percaya diri biasanya lebih takut melawan dan berbicara ketika menjadi korban kekerasan. Oleh karena itu, jadilah lebih percaya diri sebagai upaya pencegahan terjadinya pelecehan. Yang kedelapan, ada mempersiapkan alat pelindung diri. Di tengah banyaknya laporan terkait kekerasan seksual, maka setiap orang harus lebih mempersiapkan diri agar terhindar dari masalah tersebut. Salah satu bentuk persiapannya adalah membawa alat pelindungan diri, seperti semprotan cabai atau alat setrum di dalam tas. Alat-alat tersebut dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan terburuk ketika menghadapi kekerasan dalam bentuk apapun, termasuk kekerasan seksual. Kemendikbudristek Nadiem Makarim pernah menyatakan, hingga saat ini masih ada 3 dosa besar yang terus membayangi sekolah dan satuan pendidikan sebagai sebuah lembaga pendidikan. Salah satunya adalah kekerasan seksual ini. Lalu bagaimana sih cara untuk mencegah kekerasan seksual di lingkungan pendidikan? Yang pertama, menciptakan lingkungan yang aman. Lembaga pendidikan harus menciptakan lingkungan pendidikan yang aman.
lingkungan yang bisa melindungi setiap warganya dari setiap tindakan kekerasan, termasuk kekerasan seksual ini. Apabila terjadi kekerasan seksual di sekolah, pastikan sekolah tidak menutupi kasus tersebut, melindungi korbannya, memastikan keamanan korban, dan mengawal kasus tersebut untuk diselesaikan secara hukum. Yang kedua, pembelajaran seksual atau sex education. Secara umum, siswa-siswi diberikan pemahaman yang benar tentang pembelajaran seksual, agar mereka memahami pentingnya menjaga diri dan mengenal batasan-batasan dalam berinteraksi dengan lawan jenis atau orang lain. Yang ketiga, meningkatkan keamanan lembaga pendidikan. Sistem keamanan di lembaga pendidikan harus berjalan dengan baik. Pemasangan CCTV di berbagai sudut, security, petugas piket, penjaga, dan guru atau dosen secara berkala berbagi tugas untuk menyisir setiap sudut dan tempat-tempat di area sekolah. Jadi, apabila terjadi pelecehan terhadap siswa atau mahasiswa, dapat dicegah melalui CCTV, bahkan bisa menjadi barang bukti yang kuat untuk dilanjutkan ke ranah hukum. Yang keempat, seleksi guru atau dosen yang ketat. Selanjutnya, yang harus dilakukan sekolah untuk mencegah kekerasan seksual adalah dengan melakukan seleksi penerimaan guru yang ketat. Pastikan sekolah memilih guru yang tidak hanya memiliki kemampuan mengajar yang baik, melakukan wawancara atau tes khusus tentang pembelajaran seksual kepada setiap tenaga pendidik yang masuk ke sekolah tersebut, dan juga punya akhlak yang baik. Bila hal-hal tersebut sudah dipenuhi, bisa mencegah kekerasan seksual yang dilakukan oleh guru. Yang kelima, sanksi berat terhadap pelaku pelecehan seksual. Lembaga pendidikan pastinya juga harus memberikan sanksi yang berat terhadap pelaku kekerasan seksual. Bila guru atau dosen yang melakukan kekerasan seksual, maka tidak ada ampun. Lembaga pendidikan harus memberikan sanksi yang berat, mulai dari melaporkan ke pihak yang berwajib hingga memecat secara tidak hormat. Bila itu semua sudah terjadi, diharapkan tidak ada lagi terjadinya kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dikarenakan sanksi yang sangat berat terhadap pelaku. Korban pelecehan seksual dapat mengalami efek psikologis yang signifikan. Nah, berikut ini merupakan beberapa dampak pada psikis yang umumnya terjadi, seperti mudah marah, merasa selalu tidak aman, mengalami gangguan tidur, mimpi buruk, ketakutan, rasa malu yang besar, shock, frustasi, menyalahkan atau mengisolasi diri sendiri, stres, hingga dapat depresi. Dampak pelecehan seksual terhadap psikis tak berhenti sampai di situ saja. Dalam beberapa kasus, ini juga bisa menyebabkan post-traumatic stress disorder atau PTSD, terutama bila pelecehan itu mengarah pada penyerangan, pemerkosaan, intimidasi atau ancaman pemerkosaan, hingga penyiksaan seksual. Baik, garis besarnya dari dampak-dampak yang telah saya sebutkan tadi adalah kita sebagai korban tentunya tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan normal, terutama bagi korban yang mengalami kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Pastinya tidak bisa menuntut ilmu dengan nyaman dan aman.